Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Haldayanti. Saya di sini sebagai koordinator utama. Perkenalkan, nama aku Fernisa sebagai evaluator. Perkenalkan, nama aku Diva Humaira sebagai CO fasilitator. Muhammad Idrus sebagai dokumentasi dan Nama aku Siti Rahma sebagai fasilitator utama. Jelaskan mengapa kami memilih tema layanan ini. Karena berdasarkan hasil asesmen yang kami lakukan, layanan ini ada beberapa masalah yang ditemukan, dan dominan sekali masalah yang ditemukan itu adalah pada hambatan belajar dan kesulitan belajar pada mahasiswa, sehingga sasaran layanan kami adalah menjadi mahasiswa. Selanjutnya, ada kami mengapa memilih tema hambatan dan solusi mengatasi kesulitan belajar adalah agar para mahasiswa dapat mengetahui apa saja menjadi hambatannya dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi hambatan ini sangat sekali dirasakan oleh berbagai mahasiswa, sehingga ini menjadi alasan kami dalam memilih tema ini, yaitu temanya adalah hambatan dan cara mengatasi kesulitan belajar. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Kampung Buku Sultan Adam dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, saya Siti Rahma dari jurusan Bimbingan Konseling Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, yang pada kesempatan ini bertugas sebagai pembawa acara. Sebelumnya, saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kehadiran teman-teman sangat berarti dalam membantu pelaksanaan tugas video konseling kelompok pada mata kuliah layanan bimbingan dan konseling. Adapun tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok sebagai sarana berbagi. Moderator ice breaking hari ini, saya namanya Diva Humaira. Biasa dipanggil Diva. Kita mulai untuk ice breaking. Di sini kami memiliki dua jenis ice breaking ya, untuk melatih fokus sama melatih analisis kalian nih. Nah, yang pertama mungkin kita gerak-gerak dikit ya, mungkin. Nah, kalau untuk ice breaking ini dinamakan tepuk nyamuk. Nah, tepuk nyamuk ini misalnya saya bilang tepuk nyamuk, kalian tepuk tangan kalian sendiri. Nah, paham kan? Mungkin boleh dekatan gitu sama teman-temannya. Boleh ya, dekatan. Nah, terus misalnya saya bilang tepuk kanan, tepuk tangan sebelah kanan. Boleh MC? Ya. Nah, boleh tangan kayak gini MC. Nah, misalnya saya bilang tepuk nyamuk, tepuk sendiri. Saya bilang tepuk kanan, tepuk tangan kanannya di sini, tangan temannya. Dapat dipahami? Mungkin kita coba. Tepuk nyamuk, tepuk kanan. Oke. Tepuk kanan, tepuk nyamuk, tepuk kiri. Oke, mungkin tidak usah nunjukin. Kalian ikutin suara saya ya. Tepuk nyamuk, tepuk kiri. Oke, agak lebih cepat. Tepuk nyamuk, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk nyamuk. Oke, mungkin sudah fokus. Itu adalah sesuatu yang kelemahan regulasi diri. Selanjutnya ada ketidakmampuan mengatur atau jadi kelemahan regulasi diri ini adalah ketidakmampuan mengatur waktu antara tugas kuliah dan tugas organisasi dengan kehidupan pribadi. Terus selanjutnya ada prokrastinasi akademik, atau yang kita pernah kebiasaan dengan menunda-nunda tugas. Nanti deh deadline.
gitu. Jadi kan aku udah dekat deadline baru kerjakan. Itu namanya kartu. Nah, di setiap kartu itu memiliki sebuah masalah yang sering terjadi sama mahasiswa. Nah, jadi kalian nanti diminta untuk spin. Setelah spin misalnya dapat salah satu warna, kalian Jika HP kamu diletakkan di samping laptop dalam keadaan menyala, notifikasi aktif saat kamu belajar berapa kali pengamatan isyarat tidak sadar akan bergerak untuk mengeceknya. nah ini mungkin pengalaman. Ya ini pengalaman aku ya. Mungkin aku kan lagi semester 8 ya, lagi di skripsi. Jadi kalau misalnya aku lagi kerjain skripsi terus sampai aku di aku di sebelah laptop, kalau ada notif ataupun kayak ada nada dari handphone ataupun apa gitu, aku kayak stop dulu paling lihat ini apa enggak. Apalagi ini keluar dari Kalimantan sehingga cukup kaget dengan orang-orang Kalimantan sehingga pas dunia pertemanan itu ulun merasa tidak cocok di semester ini. Akhirnya tetapi untuk apa kita susah payah untuk mengembalikan circle kita, tapi kalau misalnya dalam satu circle itu tuh tidak ada sefrekuensi dengan kita gitu. Jadi lebih baik kalau dari Kak Aya tadi kan pengen belajar dengan teman-temannya. Kalau dari Ulun emang dari awalnya emang dasarnya Ulun tuh sukanya berkumpul. Kalau nggak berkumpul nggak ada energi gitu. Tetapi pas Ulun pikir-pikir lagi, buat apa teman banyak tetapi tugasnya ada jalan ataupun kayak apa ya kayak stuck di situ aja gitu. Nah, mungkin maaf kamu ekstrovert, jadi sehingga harus ketemu dulu sama orang baru ada semangat, ada energi buat mengerjakan. Mungkin itu sih jawaban dari aku. Yang lain evaluasi loh. Mungkin karena belum jujur ada kadang mau mengasah satu skill itu pasti kayak nunda terus gitu. Tapi kadang kalau misalkan di kamar mandi nih, ini mohon maaf aja lah, cuman ada komitmen ini kita harus belajar kayak gini, kita harus mengasah skill ini. Tapi pas sudah sama kasur itu sudah ketunda. Mungkin komitmen saya ke depannya mungkin ada yang tadi yang sudah dijelasin, ada tipsnya pakai Pomodoro yang dibagi-bagi waktunya, mungkin itu bisa bakal membantu saya juga untuk supaya enggak Terima kasih untuk saya pakai teknik Pomodoro, nanti mau mencoba ya. banyak yang bisa ambil, kayak misalkan dalam circle kan kadang emang itu pengaruhnya yang besar, tapi kadang kami juga sih berpengaruh ke circle itu ya. Jadi ujungnya kita kan saran untuk diri sendiri atau mimpi kita kayak mahasiswa sekolah lambat ya udah kita aja lah sendiri lambat terus kayak Tenaga dia kesini kayak gitu mengikuti layanan kami. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam melaksanakan pelayanan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Terima kasih. sampai sudah
makan dulu karena Bapak juga. Iya, makan